Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya sebagai guru mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Sumberagung 3 Dander, dan sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 06260824 849. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi Ayo Beriman kepada Kitab-Kitab Allah pada kelas 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan berarti sekarang waktunya belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, silakan bukunya boleh dikeluarkan dulu. Ya, mejanya dirapikan, kursinya dirapikan dulu. Diluruskan, ayo bukunya diluruskan dulu. Sudah? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Untuk ketua kelasnya, Mas Fadli, silahkan memimpin doa. Silakan. Siapa berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih ya ketua kelasnya. Semoga dengan diawalinya berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Nah, biar tambah semangat, coba berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Terus semangat. Semangat.
yaitu pembiasaan membaca surat Al-Lahab. Ayo bersama-sama. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Pekan kemarin kita belajar materi apa? Praktek sholat. Setelah membaca doa iftitah, kalian membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu di dalam Al-Quran itu terdapat apa? Surat Al-Fatihah dan surat pendek yang dibaca ketika sholat. Apakah kalian pernah mendengar bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabinya? Pernah dengar nggak? Apa saja kitabnya? Zabur, Al-Quran, Injil, Taurat. Ada berapa? Ada 4. Kitab yang wajib kita imani itu ada 4, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mengapa kita harus menghormati kitab suci? Kenapa? Kok kita itu harus menghormati kitab suci? Kenapa? Karena apa? Karena apa, Mbak Reza? Iya, karena kitab suci itu sebagai petunjuk untuk hidup atau pedoman untuk hidup. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu tujuan yang pertama. Kemudian mengidentifikasi kitab-kitab Allah serta penerima serta isi pokoknya. 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu diturunkan kepada siapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad. Kitab Injil pada Nabi siapa? Isa. Kitab Zabur kepada Daud. Dan Taurat kepada Nabi Musa. Motivasi hari ini, kitab Allah adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Dengan beriman kepadanya, kita akan selalu mendapat petunjuk untuk menjalani hidup yang baik dan penuh dengan berkah. Ya, jadi kitab-kitab Allah itu, kalau kita, kitabnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu dapat menerangi jalan hidup kita, ya, dan akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dan kita juga akan hidup dengan berkah. Nah, ayo coba diperhatikan. Apa ini? Al-Quran. Al-Quran kenapa? Rusak. Sobek-sobek, Al-Qurannya sobek-sobek, Al-Qurannya rusak. Kenapa kok terjadi seperti itu?
Coba karena apa? Karena memakainya sudah lama. Iya, karena sudah lama. Kemudian karena apa? Mbak Raisa, coba Mbak Raisa apa? Karena apa? Hah? Kok bisa seperti ini Al-Qur'annya? Nah, tadi karena ini sudah lama Bu, sudah bertahun-tahun. Karena tidak dipakai, karena tidak terawat, tidak dijaga dengan baik, lama-lama akan rusak. Nah, ini hari ini kita akan belajar 4 kitab yang wajib kita imani. Ada apa saja? Zabur, Injil, Al-Quran, Taurat. Dan Al-Quran. Nah, tadi kalian sudah melihat ada 4 kitab yang akan kita pelajari hari ini. Dan tadi ada permasalahan kitabnya itu tidak terawat dan menjadi rusak. Coba kalian perhatikan video berikut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, dong. Hei dong, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah lama dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan dong, bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan ah, biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Dok. Aduh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini,
Ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duh, bangun dong. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam kakak. Sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari video tadi ada berapa kitab-kitab Allah? Dan kita harus bagaimana dengan kitab-kitab yang terdahulu? Iya, kita mengimaninya. Kita juga harus percaya, ya. Dan kitab-kitab terdahulu itu semuanya ada di dalam Al-Quran, ya. Kisah-kisahnya itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Isi pokok-pokok dari kitab-kitab terdahulu itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, coba kita lanjut ya. Iman artinya apa? Ada yang tahu? Ayo. Iman artinya percaya. Kita harus iman. Bukan tadi apa, Mas? Percaya. Kita harus mengimani, kita harus percaya. Itu kalau menurut bahasa. Kalau menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati. Dalam hati kalian yakin. Kemudian diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi tidak hanya bilang aku yakin, saya yakin, tetapi juga harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Ya, jadi Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan sebagai apa? Pedoman hidup untuk nabi beserta umatnya.
Kitab-kitab itu berisi apa? Kitab-kitab perintah, larangan, terus janji, ancaman Allah. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut sebenarnya wahyu-wahyu Allah juga ada yang berupa sahifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Beriman kepada kitab Allah berarti kita harus apa? Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Nah, yang pertama kitab apa? Taurat. Taurat artinya perintah atau apa mas? Syariat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihi salam. Di mana tempatnya? Dengan bahasa Ibrani. Sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi siapa? Dan akidah yang berlaku saat itu. Nah, ini isi kandungan dari kitab Taurat apa saja? Perintah meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyembahkan, perintah menyucikan hari, kemudian larangan mencuri, mengambil barang lain, membunuh, berzina, dan larangan bersumpah palsu. Di dalam kitab Taurat, nah ini juga ada di dalam kitab Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran kita juga dilarang untuk mencuri, mengambil hak orang lain, membunuh, berzina, larangan bersumpah palsu, menyekutukan Allah, dan meyakini keesaan Allah. Di kitab Zabur, sekarang Zabur artinya apa? Artinya apa Zabur? Artinya apa Zabur? Tulisan. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Di daerah mana? Palestina. Kitab Zabur berisi 150 surat tentang beberapa nasihat dan beberapa hikmah dan berlaku untuk siapa? Kaum Bani Israel. Nah, itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 163. Isi kandungannya apa saja? Yang pertama, kemudian individu sebagai rasa syukur, kata ratapan jamaah, ratapan dan doa individu yang niat untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga, Injil artinya apa? Kabar gembira. Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihi salam dan umatnya. Kitab Injil berisi apa? Ajaran tauhid, membantu sebagian ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi yang terakhir. Siapa Nabi yang terakhir? Nah, di kitab Injil itu ada 5 isi kandungannya. Yang pertama apa?
yang murni, menyempurnakan kitab Taurat dan Zabur, pembenaran terhadap kitab Taurat dan Zabur, perintah membiasakan hidup sederhana, dan perintah menjauhi sifat ramah atau serakah. Yang terakhir kitab apa? Kitab apa Mas Panji yang terakhir? Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Jadi Al-Quran ini yang kitab terakhir, sampai besok hari kiamat sudah nggak ada lagi kitab yang diturunkan oleh Allah, dan isinya itu menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala, yang dihitung iya, jadi per huruf itu sudah dihitung pahala, apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Tentu pahalanya berlipat ganda dan lebih banyak lagi. Nah, isi kandungan di dalam kitab Al-Quran seperti apa? Jadi yang pertama akidah, berkaitan dengan keyakinan. Kita percaya, yakin itu kita percaya. Seperti apa Mas? Meyakini dengan adanya malaikat Allah. Nah, kemudian yang kedua, akhlak, berkaitan dengan pembinaan mengenai akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Jadi dalam Al-Quran itu ada akhlak ya. Dalam Al-Quran kita harus berbuat yang baik-baik dan menghindari ya tercela. Kemudian yang ketiga, apa Mas isinya? Ibadah. Apa Mbak Raisa isi yang ketiga? Ibadah. Jadi di Al-Quran itu ada tata caranya, sholat, berpuasa dan zakat. Kemudian muamalah apa? Iya, jadi muamalah itu kita bagaimana sikap kita kalau berhubungan dengan sesama manusia, dan temannya harus bagaimana. Nah, itu juga terkandung di dalam Al-Quran. Yang terakhir apa? Mari berkaitan dengan kisah orang-orang dan umat terdahulu. Di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisahnya. Ada kisahnya Nabi Nuh. Nah, juga ada di dalam Al-Quran. Ayo kita menyanyi, semuanya boleh ikut ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur dari Daud, Taurat dari Musa, Injil dari Isa, Al-Quran dari Muhammad. Ayo semuanya ikut. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur dari
Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu apa sih? Iman artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai panduan hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa sahifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Tadi sudah belajar tentang apa? 4 kitab Allah yang wajib kita imani dan penerimanya serta isi kandungan di dalam kitab tersebut. Dan sudah menyaksikan video juga dan kita sudah menyanyi ya. Nah sekarang waktunya apa ya? Waktunya membagi kelompok. Semua ini bagi menjadi 3 kelompok. Ya, coba diperhatikan. Kelompok 1, Mas Zaki, Mas Dima, Mas Billy, Mas Ahmad. Kelompok 2, Mbak Raisa, Mas Panji, Mas Fadli, Mbak Hesti, dan Mbak Aira. Kelompok 3, Mas Wafi, Mas Fahrul, Mbak Dewi, Mbak Zia, Mas Zaid, dan Mas Akbar. Itu kelompok 3. Nah, silahkan duduknya sesuai dengan kelompoknya. Ayo, ditata mejanya. Ayo mejanya ditata. Oke, duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya. Ini akan membagi tugas kalian. Ya, kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 kelompoknya Mas Zaki. Ya, kelompok 1 nanti akan menggambar kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Ya. Kemudian kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 Mbak Raisa. Mbak Raisa mana? Mbak Raisa menulis. Ya, kelompok 2 menulis. Kemudian kelompok 3 Mas Bafi mana? Membuat puzzle. Nah, silahkan ini tugasnya kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Ini kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 3, silahkan dikerjakan. Ada titik. Bawa titik enggak? Nah, nih. Ya, betul. Digunting, kemudian kalian tempelkan di sini ya. Ini ada nanti penerimanya, tempatnya di mana, bahasa dan isinya. Kemudian setelah digunting ditempel. Ya, benar. Kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok? Kelompok 1 mana? Bawa pensil atau kalian enggak? Ini ada. Silakan. Enggak apa-apa. Yang bagus ya. Nah,
pokoknya. Dan isi pokoknya. Belum. Ya. Sudah paham tugasnya? Nanti kalau sudah dipresentasikan ya hasilnya. Ada yang belum paham? Sudah paham? Ada kesulitan enggak? Boleh cari sumber yang lainnya ya. Boleh di buku pendamping atau buku paketnya. Gini-gini loh. Dia kita isana ini. Dia kita susah-susah. Dia kok. Bisa? Nanti bergantian, ini ada yang menggambar, ada yang mewarnai. Gak apa-apa. Gambarnya gantian matanya. Iya, boleh bergantian. Cek ATM cek. Foto kertas. Ayo dibantu. Ada yang membaca, ada yang menulis. Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Nih kalau satu ada kesulitan. Ya bagus toh. Nanti kan dipresentasikan. Sama sisanya gambarnya belum ya. Misalnya juga Bagus ya. Ini Al-Quran ya. Kitab Injil. Kamu mau gambar kitab apa? Zabur. Nih, mau gambar kitab apa? Injil. Ada kesulitan enggak? Bisa? Boleh dicari di bukunya ya kalau kesulitan. Di sini kan ada semua. Buku paket atau buku pendampingnya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke, buku yang lain. Sudah selesai belum? Ini belum selesai. 5 menit lagi ya. Siap? Mana?
sudah? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 1 sudah belum? Sama-sama. Nah, ini belum diwarnain. Yang Al-Quran itu belum diwarnain. Ya. Ini sudah? Sudah? Mana hasilnya? Nama kelompoknya sudah? Jangan lupa kasih tanggal ya. Ayo tinggal kelompok 1 ya, belum itu lagi. Belum digambar. Ya. Sudah selesai? Sekarang waktunya apa? Presentasi. Hasil karyanya dibacakan di depan kelas. Ya. Lanjut ke sini. Ayo. Kelompok 1. Diwakili siapa? Atau semuanya ikut maju gak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok 1 membuat karya kitab Allah. Ada siapa saja kelompoknya? Seki, Willy, Simam, Ahmad. Oke. Ini kitab apa ini? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk bagus untuk kelompok 1. Tepuk bagus. Bagus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Semuanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membuka fase kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai dengan bahasa Ibrani. Isi pokoknya 10 perintah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem di daerah dengan bahasa Kipti. Isi pokoknya nyanyian, zikir, nasihat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di tanah Kanaan dengan bahasa Suryani. Isi pokoknya membenarkan ajaran Rasul sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, Madinah dengan bahasa Arab. Isi pokoknya akidah, ibadah, muamalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk bagus. Bagus. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dan penerimanya serta isi pokoknya. Kitab Taurat artinya sangat satu perintah Nabi Musa alaihissalam. Satu perintah yakini
keisanan Allah Ta'ala. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyekutukan Allah Ta'ala. 4. Perintah menutikan dari 1. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan mencuri, mengambil hak orang lain, membunuh dan berzina. 10. Larangan bersumpah palsu. Kitab Zabur. Kitab Zabur artinya tulisan. Penerimanya Nabi Daud alaihissalam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian individu sebagai rasa syukur. 3. Ratap-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian mengajar. Kitab Injil. Kitab Injil artinya kabar gembira. Penerimanya Nabi alaihi salam. 1. Perintah Nabi. Perintah Allah SWT kepada manusia akan kembali kepada tauhid yang lebih. 2. Menyempurnakan kitab Taurat. 3. Pembenaran terhadap kitab Taurat dan Zabur. 4. Perintah membiasakan hidup sederhana. 5. Perintah menjauhi sifat tamak atau serakah. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Penerimanya Nabi Muhammad. 1. Akidah. 2. Akhlak. 3. Ibadah. 4. Muamalah. 5. Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kasih tepuk bagus. Bagus. Alhamdulillah tadi presentasinya sudah sesuai dengan tugas yang Bu Aini berikan ya. Kelompok 1 tadi menggambar kitab-kitab Allah. Bagaimana tadi gambarnya? Bagus atau bagaimana? Bagus. Kelompok 2 tadi puzzle. Puzzle-nya sudah sesuai dengan isinya atau belum? Sudah. Kelompok 3 tadi pengertian beriman kepada kitab Allah, terus kitabnya dan isi kandungannya sudah sesuai? Sudah. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya yaitu asesmen ya, untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar paham materi hari ini atau belum. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Ayo dikerjakan, silahkan. Jangan lupa dikasih nama ya. Namanya, kelasnya. Absennya berapa? Absen 7. Sudah selesai kan? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan ke depan. Sudah dikasih nama?
di sini tangannya. Hore! Selamat tugas, silakan duduk Mas. Gantian. Jangan mencuri, mengambil hak orang lain, membunuh dan berzina, isi kandungan dalam kitab apa? Ayo. Isi pokok kitab Zebur. Ayo, ayo isi pokoknya apa? Ayo, bergantian. Ayo, apa? Ayo, coba. Selanjutnya, kitab yang wajib kalimatnya ada berapa? Ya, masih. Ya. Bisa jawabannya. Kamu sudah paham atau belum? Kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Pengertian? Ayo. Yeay. Selanjutnya siapa? Dalam kitab apa? Ayo. Kitab apa? Ayo, tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Apa? Apa jawabannya? Ayo Mbak Dewi. Apa Mbak Dewi? Itu aja. Coba kita lihat. Lagi, di bawah ini merupakan firman Allah yang mengenai kitab Taurat. Ayo, mengenai kitab Taurat terdapat pada Quran surat apa siapa? Ayo, rukun iman keberapa? Rukun iman keberapa? Ayo, rukun iman keberapa? Hah? Keberapa? Kamu pilih nomor yang mana? Loh, gue ini tanya pilih yang mana? 4. Coba ya. Belajar lagi. Bahasa yang digunakan dalam ayo bahasa Jawa. Bahasa apa? Oke, sudah ya, sudah selesai. Tadi sudah belajar dengan hebat ya. Alhamdulillah. Sekarang coba doain tanya lagi. Kitab yang wajib kita imani ada berapa? 5. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, isi dari kitab Al-Quran ada apa saja? Akhlak, kemudian akidah, ibadah, muamalah dan tari atau cerita. Oke, terima kasih banyak ya. Untuk pekan berikutnya, pekan depan kita akan belajar tentang dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jangan lupa belajar. Dan tolong dikerjakan di halaman
21 ya. Dikerjakan di rumah ya, halaman 21. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup pembelajaran hari ini ya. Siap? Masih semangat? Oke. Coba tepuk semangat. Sampai berjumpa pekan depan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pekan depan. Bu Aini akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah.